Sebelumnya makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang ke sini. Dan tanggal 31 kemarin lahiran aku, anak kedua, pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan, beratnya hampir 3,5 kilo. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram. Dan ada dokter Richard Lee juga yang mendampingi ya. Tapi nggak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang recovery-nya juga udah enak banget, udah bisa jalan juga di hari hari pertama setelah operasi jam 7:30 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Ya, jadi untuk operasinya sendiri tuh ERAX, untuk detailnya nanti bisa dokter Bram yang menjelaskan kenapa aku cepet recovery-nya dan bisa jalan, bisa duduk pada hari yang sama. Pakai ERAX dan aku juga sekalian mempercantik diri ya, setelah melahirkan aku melakukan shape seksio itu seperti pembuangan lemak tapi dengan cara operasi sesar juga gitu. Perempuan tadi udah dikasih tahu. Namanya Zea Shavana Luf. Ya, Zea itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zea menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya belakangan ya. Savana itu artinya kayak padang pasir, Luf artinya cinta. Zea Savana saya, Luf kebetulan ada andil papanya juga dari lama, tapi ya udah saya masukin aja lah ya. Tuh. Panjang beratnya kemarin berapa? Beratnya hampir 3,5 kilo, panjangnya itu hampir 55 cm. Lebih panjang dari kakaknya, tapi beratnya lebih turun dikit dari kakaknya. Oh, tapi lebih tinggi. Ya? Anak pertama 3,7 aku, anak pertama dong. Oke. Iya. Jadi gini, kalau misalnya untuk sesar yang kedua ini kebetulan surprisingly memang agak surprise ya, karena aku tadinya memang ada rencana sesar, tapi kenapa aku jadinya lebih yakin sesar karena memang ada saran nih dari dokter Richard ya, Dew, nanti habis lahiran mau nggak langsung langsing katanya gitu kan. Nah di temen aku kebetulan dokter Richard sama dokter Bram ini tuh bersahabat. Nah kebetulan dokter Bram ini tuh bisa melakukan sesar sekalian yang pengambilan lemak, makanya aku lebih yakin lagi untuk operasi sesar karena sekalian buat si shape seksio buang lemak ini gitu loh. Dok, alasan sesar kenapa dok? Alasan sesar? Oh ya, jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah ketika Bu Dewi pengen after lahiran itu pengen lebih cepat aktivitas dengan nyaman. Ya, jadi biar itu saya rasa kita butuh untuk melakukan seksio seperti tersebut. Bukan karena sebelumnya sesar gitu, bukan? Sebelum sesar juga ada satu indikasinya juga. Mbak Dewi ketika lahir kalau boleh tahu ditemani sama ayahnya, dan ketika lahir juga digendong ke anaknya sama ayahnya? Iya, jadi untuk ketika lahir papanya juga mengazankan dan juga digendong skin to skin ya selayaknya orang tua biasa. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua nggak ada bedanya gitu. Tapi memang tidak di ruang operasi ya, tidak mendampingi gitu loh. Karena teman-teman tahu yang kalian tahu kan memang lagi proses juga kan. Jadi saya mengambil keputusan supaya untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya, tetap mendampingin papanya, cuma di ruang yang berbeda. Ini gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi, blog udah mulai dibuka. Ini kayaknya gara-gara dokter Richard Lee juga sih ya, mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu, tapi memang semua proses masih berjalan ya gitu. Dicarikan rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Coba dokter bisa dijelasin sebagai pemersatu wanita-wanita tersakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya pengennya ya kita sama-sama tahu lah ya ceritanya Dewi ya bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya.
disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya pasti nggak enak dan pengennya comeback lebih cepat ya. Pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepet cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepet langsung balik gadis nih. Cantik, langsing, bagus lagi. Memang nggak cukup kalau cuma dari klinik kecantikanku saja. Makanya aku bilang, bisa nih dari lahir, kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini. Sehingga nanti sudah selesai, modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti, akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3 sampai 5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh apa ya, memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya, saya coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh ke masyarakat juga, zaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju, jangan sampai kita kalau sudah nikah, kita nggak memperbaikin diri, kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak, nggak mau memperbaikin diri, itulah kadang-kadang yang nyebabin perselingkuhan, laki-laki yang jadi semena-mena. Tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita jadi lebih cantik, orang akan lebih segan dengan kita. Laki-laki pun pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. Dokter Dewi kan bapaknya masih ada nih ya. Tunggu mana dulu nih? Izin sama mantan Mbak Dewi ya buat bayarin persalinan gitu nggak sih Kak Dewi ya? Tiga mantan belum. Aku kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan. Sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya dari kemarin tuh, ya jelas mau lahiran sudah pasti kan, karena kan sudah hamil pasti mau lahiran. Aku bilang kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang ada beberapa tahapan. Aku bilang pada waktu lahiran kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran dengan dokter M. Cernan Ibrahim teman saya keluar langsung semuanya enggak kayak gitu ya. Tentu ada beberapa proses untuk ke klinik cantikan selama berbulan-bulan tuh jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, Dokter M. Cernain bisa kerjakan, itulah lebih mempermudah aku untuk kerja. Lebih kayak dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain. Jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia. Dia mau nggak dulu? Saya mau dok, saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling nggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru lah kayak gitu. Aku bilang aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Aku bilang sekaligus ini sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang jangan, aku nggak mau sampai ada masalah. Aku bilang aku nggak menyinggung. Dan dia berkenan itu sih. Iya, karena memang dokter juga sebelumnya dokter sangat baik banget ya, memang benar-benar fully support untuk aku. Dia pengen aku tuh lebih semangat, lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Ya udah gitu loh, kalau misalnya udah habis lahiran langsung gas gitu kan. Jadi dokter juga udah nanya, terus aku bilang, iya dok tapi kan mahal segala macam, udah kamu gak usah pikirin aku yang semua, kamu tinggal duduk manis aja. Memang aku duduk manis aja sih, jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Karena kan memang pada saat dari kemarin itu jujur sampai pas melahirkan aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing tentang aku mau melahirkan di mana, karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenarnya. Jadi aku berpikir ya udahlah, aku mau mulai hidup baru, aku mau lahirannya di sini aja kayak gitu loh. Sama kebetulan juga ada yang metode itu kan, yang si Chef Sexio itu aku jadi lebih tertarik lagi gitu. Deteksi sendiri dok mungkin bahaya nggak sih bagi ibu dan mungkin efek sampingnya apa sih kan tadi rentan gitu baru. Oke, jadi pertama tuh saya senang banget ya. Jadi kolega saya Dr. Richard Lee mempercayakan saya untuk membantu persalinan dari Bu Dewi. Nah, jadi yang sebenarnya saya lakukan adalah ketika kita udah sempat diskusi untuk biar Bu Dewi bisa langsung aktivitas dengan nyaman. Maka kalau untuk indikasi itu saya melakukan itu adalah biar pertama luka operasi juga biasanya kita ada namanya abdominal pouch ya, jadi itu yang gelambir itu akan memperlama lukanya untuk sembuh. Jadi itu juga atas dasar kebutuhan itu, dan juga sekalian bisa karena itunya dihilangkan bagian perutnya itu yang bagian abdominal pouch, maka itu juga bisa beraktivitas dengan lebih cepat. Ya. Beda. Mungkin mirip-mirip tamitak tapi beda indikasi ya dok ya. Ya. Tamitak pernah dengar nggak?
Tummy tuck tuh yang ngangkat lemak, tapi bukan disedot ya, ini operasi gitu. Terus ini gimana sih dok? Mungkin saat diangkat sendiri mungkin pas diangkat lemaknya sendiri. Oh ya, jadi pada saat proses melakukannya, jadi sebenarnya kita melakukan habis seksio, lalu saya akan melakukan shave it itu saja. Jadi itu sebenarnya berbeda dengan tummy tuck. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang ada yang dibuang sebagian untuk tujuannya biar lebih cepat Bu Dewi bisa beraktivitas dengan nyaman. Itu aja. Juga waktunya dari sesar ke operasi ini langsung atau mungkin butuh waktu berapa jam sih dok? Langsung, Langsung dalam satu jahitan berarti ya dok ya. betul sekali. Jadi sekali jalan gitu loh. Dr. Richard menjelaskan ke Andrew seperti apa nanti. Waduh. Aduh, aku nggak ada komunikasi ya. Jujur kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik. Tujuan aku kasih edukasi dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal apa ya? Mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku, aku juga langsung ngomong dengan Dewi. Wi, apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi, aku bilang kan. Tapi kan balik-balik lagi itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungin beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha. Balik lagi ke dianya lagi mau atau enggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan ya aku nggak berani ikut-ikutan karena aku nggak mau cari ribut di sini. Ada yang mungkin responnya itu ketika tahu bahwa semua di cover sama dokter Richard sendiri gimana sih? Iya, jadi setelah operasi ketemu, kan waktu operasi aku nggak ketemu kan, bener-bener dia datang buat ngazanin anaknya, skin to skin, terus dia pulang. Nah, kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir, mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempet mampir sama mertua, dateng, nggak ngomong apa-apa, dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak, gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macam. Iya, tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga. Oh iya, ya dia ya kita masih kaku juga kali ya karena setelah berbulan-bulan tuh nggak komunikasi, memang jujur jadi komunikasinya tuh pas lahiran kemarin aja. Tapi sama sekali nggak ada sesal biaya gitu ya kak? Enggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat deh. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang aku gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya saya thanks juga sih sama dokter Richard. Maksudnya ada orang yang buat care sama aku gitu loh. Syukurlah, berarti nggak marah. Nggak marah. Karena memang dokter Richard ini pure memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku, nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu gitu loh.